sidang majelis, hadirin dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Di awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita, seluruh bangsa Indonesia, akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru tanah air. Namun, tahun ini peringatan itu telah berbeda dan lebih teristimewa. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah. 8 dekade yang lalu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh. Momen peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, beliau juga menekankan bahwa penghormatan bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif yang terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsanya. Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaharuan tiada henti. Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan kini telah mulai dirasakan manfaatnya. Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi. Demikian juga dengan program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil. Sekolah rakyat
adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak atas tubuh yang sehat. Dengan pemeriksaan gratis dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang layak. Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, pada momentum peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan. Saat ini kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel. Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir 100.000 nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur menyisakan puing-puing keputusasaan. Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan bangsa dan negara-negara anggotanya. Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand. Indonesia tidak hanya lahir untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan. Tekad luhur itulah yang dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak Ibu pendiri bangsa kita, yang kemudian ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, Badan Pengkajian MPR dengan didukung oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Maka pada tanggal 6 Agustus tahun 2025, dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi dan kelompok DPD, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN. Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat untuk memberikan masukan terkait dengan konsep PPHN tersebut. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni,
Peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral dan konstitusional. MPR mengajak semua elemen bangsa untuk meneguhkan kembali komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung dan konsisten oleh semua pihak. Sebab korupsi bukan sekedar kejahatan hukum dan finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri. Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia. Pada tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi, hari ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara kita, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Peringatan ini adalah saat yang tepat untuk menghayati bahwa konstitusi kita bukanlah sekedar dokumen hukum, melainkan konstitusi yang hidup dan memastikan kita tetap bersatu sebagai satu bangsa yang utuh. Sebagai konstitusi yang hidup, Undang-Undang Dasar kita harus terus dikaji supaya ia tetap relevan sepanjang zaman. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia. Indonesia adalah negara dan bangsa yang kaya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sekedar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 tersebut. Inilah mengapa para pendiri bangsa kita merumuskan sebuah pasal yang luar biasa visioner, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, MPR saat ini memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat. Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah wadah bagi seluruh elemen bangsa untuk berkumpul, berdialog, dan menyuarakan aspirasi. Disinilah berbagai perbedaan disatukan dan titik temu ditemukan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, sebagai pengawal konstitusi, MPR berfungsi menjaga dan memastikan nilai-nilai konstitusional terus hidup serta diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai penjaga kedaulatan rakyat, MPR berupaya memastikan setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Oleh karena itu, sebagai representasi seluruh elemen bangsa, MPR memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga arah dan moral kebangsaan. Basis kekuatan Indonesia adalah ikatan-ikatan persatuan, kerukunan, kegotong royongan, kebersamaan sebagai satu kesatuan. MPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara ikatan kebangsaan ini. MPR bukan penafsir hukum positif, melainkan penjaga napas konstitusi agar tetap hidup dan membumi. Caranya dengan membudayakan nilai-nilai luhur kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan dan bernegara, yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, konsistensi dalam mengamalkan 4 pilar bukan sekedar menjadi kewajiban, namun menjadi benteng yang membuat kita kuat, tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global. Disitulah letak daya tahan kita sebagai bangsa, disitulah fondasi Indonesia maju, dan disitu pula lah kita akan terus melangkah dan bertahan sampai kini dan yang akan datang. Sidang majelis yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Makan gratis untuk para siswa. Ilmu dan adab dalam membangun bangsa. Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa untuk menuju Indonesia Raya. Indonesia kaya akan sumber daya. Asta cita untuk Indonesia tercinta. Dan antara optimalkan aset negara menuju masa depan yang cerah dan sejahtera. Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka! 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 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.